cahaya, ya, kecepatan cahaya. Nah, kemudian dalam bidang tenaga listrik, pemakaian trafo dikelompokkan menjadi 3. Ada trafo daya, trafo distribusi, kemudian trafo pengukuran, ya. Di situ ada trafo arus dan trafo tegangan. Jadi pada trafo distribusi itu ada 3, ya, trafo daya, kemudian trafo arus dan kemudian trafo tegangan, ya. Itu pada jalur distribusi menggunakan 3 buah trafo, yaitu trafo daya, kemudian trafo arus dan trafo tegangan. Kalau trafo arus ini nanti kita menginginkan nilai arus yang dihasilkan berapa, ya. Nilai arus yang dihasilkan berapa. Kemudian kalau trafo tegangan, nilai tegangan yang kita inginkan berapa. Kemudian berdasarkan cara melilitkan kumparan pada inti dikenal 2 macam trafo berdasarkan intinya, ya. Ada jenis trafo tipe cakang dan ada jenis trafo tipe inti, ya. Jadi ini primer, ini sekunder, ya. Ini intinya. Jadi nanti sistem kerjanya itu E sama dengan N the flux per dt. E itu adalah tegangan GGL, N-nya itu banyaknya lilitan, the flux itu banyaknya flux yang mengalir, T-nya itu waktu, ya. Jadi tegangan GGL itu besar kecilnya tegangan GGL tergantung daripada flux yang mengalir, ya. Jadi tegangan GGL baik tipe cangkang maupun tipe inti ini akan menghasilkan tegangan GGL. Kalau pernah atau sering kita mendengarkan suara pada trafo seperti lampu-lampu TL atau lampu tabung, ya. Lampu tabung atau lampu TL itu kan menggunakan trafo. Itu kalau kalian pernah mendengarkan atau mengalami lampu TL kita bising atau ada suara, itu diakibatkan karena adanya harmonisa, ya. Harmonisa yang terjadi pada trafo tersebut, inti besinya ini, ya. Maka akan terjadi pada trafo ini akan terjadi rugi inti besi, rugi arus karen, ya. Jadi kebisingan itu disebabkan oleh rugi inti besi dan rugi daripada arus karen, ya. Kemudian kita masuk prinsip kerja transformator, ya. Jadi kalau kita ingin membahas prinsip kerja transformator itu ada 2. Transformator dalam keadaan terbuka atau tanpa beban, atau beban 0 atau no load, ya. Kemudian yang kedua transformator dalam keadaan berbeban atau load. Jadi prinsip kerja transformator itu dibagi 2, ada yang transformator dalam keadaan terbuka atau tanpa beban, dan kemudian ada transformator dalam keadaan berbeban, ya. Jadi dengan demikian efisiensi daripada trafo dalam keadaan terbuka maupun dalam keadaan berbeban itu berbeda, ya, efisiensinya. Kemudian rugi dalam keadaan terbuka maupun dalam keadaan berbeban itu juga beda. Jadi kalau dalam keadaan terbuka ruginya sangat kecil atau sangat sedikit,
Sedangkan transformator dalam keadaan berbeban, rugi-ruginya itu sangat besar atau sangat banyak. Nah, ini kita lihat trafo tanpa beban atau trafo ideal. Jadi sisi sekundernya belum dibebani, ya, belum dibebani atau belum dikenakan beban. Ini sisi yang sebelah kiri, sisi primer, sebelah kanan sisi sekunder, ya. Jadi ini kita ukur berapa tegangannya, kemudian arus I0 mengalir, ya. Di sini ada N1, N1 ini lilitan primer, N2 lilitan sekunder. Kemudian arus yang mengalir ini akan menghasilkan flux, ya. Flux ini mengalir sepanjang kutub utara maupun kutub selatan dari primer menuju sekunder terus menerus, ya. Jadi arus yang mengalir dari kutub utara dan kutub selatan secara terus menerus selama trafo ini digunakan, ya. Kalau trafo tidak digunakan, maka tidak akan terjadi flux, ya. Flux ini disebabkan adanya arus, ya, dan tegangan. Pada saat trafo diberi sumber tegangan sinusoid atau sinusoida, ini kan arus bolak-balik, ya. Arus bolak-balik berarti dia menghasilkan gelombang sinus, ya, sinusoida. Maka akan mengalir arus I0 yang juga sinusoida. Kalau tegangannya berupa gelombang AC atau arus current, maka arus yang dihasilkan di sini adalah arus current atau arus AC atau arus bolak-balik. Dengan menganggap belitan reaktif murni, maka I0 tertinggal 90%, 90 derajat dari P sumber. Jadi di sini saat dia trafo tanpa beban atau beban nol, artinya di sini arus terbelakang terhadap tegangan, ya. Arus terbelakang terhadap tegangan sebesar 90 derajat, ya, atau tegangan mendahului arus, ya. Tegangan mendahului arus, ya. Arus I0 pada saat yang sama akan menghasilkan flux yang sepasa dan berbentuk sinusoida juga. Jadi pada saat diberi tegangan, ya, maka terjadi flux, di mana fluxnya ini adalah berasal dari arus, ya. Dia arus ini mengalir sepanjang lilitan primer, ya. Sepanjang lilitan primer ini akan menghasilkan suatu flux. Nah, fluxnya ini, ya, fluxnya ini mengalir dari kutub utara menuju kutub selatan atau dari primer menuju sekunder terus menerus. Nah, sedangkan pada sisi sekunder, ya, pada sisi sekunder ini nanti arusnya ini tergantung dari bebannya, ya, tergantung dari bebannya. Berapa beban yang dihasilkan atau beberapa beban yang akan dikerjakan. Ini persamaannya, persamaan tegangan tanpa beban, P sama dengan P max sin omega T, ya. Berapa tegangannya, ya? Ini tegangan maksimum, ya. Tegangan maksimum dikalikan sin omega T. Omega T itu kan 2pi ya. 2 kalikan pi dikalikan f. Berarti tergantung daripada frekuensi yang diinginkan, ya. Kemudian
Kemudian selanjutnya flux ini akan menginduksikan pada belitan primer dan sekunder. Yang tadi arusnya fluxnya itu mengalir ya sepanjang kutub selatan, kutub utara dan kutub selatan, atau dari primer menuju sekunder terus menerus, sehingga akan muncul tegangan GGL ya. Tegangan GGL atau tegangan induksi. Berapa tegangan induksinya? Jadi tegangan induksi sama dengan, atau tegangan GGL sama dengan, di sini E sama dengan min N1 the flux per dt. Kenapa ini min? Karena tertinggal ya, min karena ini tertinggal, sehingga the flux per dt, fluxnya ini kita ganti menjadi ini, flux sama dengan flux max sin omega t. Jadi the fluxnya ini kita ganti the flux max kalikan sin omega t. Nah, kemudian min n E1 sama dengan min N1 kalikan flux max cos omega T. Kok bisa cos? Sin dibagi ini persamaan matematika ya. Kalau ada seperti ini, maka dia berubah menjadi cos omega T ya. Dia berubah menjadi cos omega T. Jadi E1 atau tegangan GGL atau tegangan induksi sama dengan min N1. N1 ini adalah sisi primer ya, lilitan primer. Min N1 flux max kalikan cos omega T. Nah, jadi kesimpulannya dia tertinggal 90 derajat dari flux ya. Karena kita lihat di sini arusnya kan tertinggal 90 derajat dari tegangan. Akibatnya tegangan GGL di sini ya, tegangan GGL tertinggal 90 derajat dari flux ya. Besarnya tegangan GGL nanti tergantung daripada fluxnya ini ya, fluxnya ini. Kalau N1-nya tetap misalnya 100 lilitan ya, ya tergantung daripada fluxnya ini. Kalau fluxnya besar, tegangan GGL-nya besar, tapi kalau fluxnya kecil, tegangan GGL-nya kecil. Dengan misalnya cos omega T. Omega itu kan tadi saya terangkan, omega sama dengan 2pi kalikan F ya, 2pi kalikan F. Nah, kalau frekuensinya dan nanti juga tergantung daripada cos omega T-nya ini, nanti tergantung frekuensi. Kemudian tergantung daripada T. Kalau waktunya semakin cepat ya, misalnya di sini 1 detik tegangannya tinggi, tapi kalau dia 5 detik tegangannya rendah ya. Jadi tergantung daripada waktu juga, sehingga tegangan GGL, besar kecilnya tegangan GGL tergantung daripada flux per T-nya. Berapa harga tegangan efektifnya ya, berapa nilai tadi tegangan GGL, sekarang tegangan efektif pada transformator tanpa beban atau no load. Jadi tegangan efektifnya di sini E1 sama dengan N1 kalikan 2πf kalikan flux max per akar 2. Tegangan efektif itu adalah, atau dikatakan juga tegangan PRMS ya, tegangan RMS. Jadi N1 kalikan 2πf kalikan flux max per akar 2 ya. Kemudian ini disederhanakan menjadi
4,44 N1F flux max. Jadi 4,44 ini dari ini 2 PF dibagi akar 2. Pi kan Pi berapa? 3,14. 2 kali 3, 2 kalikan 3,14, 2 kalikan 3,14 dibagi akar 2. Di sini sama ya, pada rangkaian kita menggunakan rumus yang sama, di mana E2 sama dengan min N2 the flux per dt ya. The flux per dt di sini E2 sama dengan min N2 omega flux M cos omega T ya. Jadi omeganya ini kita rubah menjadi ini, omega sama dengan 2 kalikan pi dikalikan F, sehingga E2 tegangan GGL pada sisi sekunder E2 sama dengan 4,44 N2 F kalikan flux max. Nah, lilitan sekunder tidak sama dengan lilitan primer ya. Biasanya lilitan sekunder itu lebih besar daripada lilitan sekunder umumnya ya. Atau ada yang juga lilitan primernya sedikit, lilitan sekundernya yang banyak. Itu tergantung daripada pemakaian trafo ya, berapa tegangan yang diinginkan. Sehingga sisi primer dan sisi sekunder di sini ya, E1 per E2 sama dengan N1 per N2. E1 per E2 sama dengan N1 per N2. Kalau kita ingin mencari nilainya, misalnya tegangan primer ada, tegangan sekunder ada, lilitan primernya ada, lilitan sekundernya belum ada, kita ingin mencari berapa lilitan sekunder yang akan kita gunakan. Kita menggunakan rumus seperti ini, E1 per E2 sama dengan N1 per N2. Ya. Di sini hitungan ini dengan mengabaikan rugi tahanan maupun flux yang bocor ya. Kalau kita hitung dengan rugi tahanannya, kita tidak menggunakan ini rumusnya ya, kita tidak menggunakan ini rumusnya karena ini kita abaikan rugi tahanan dan adanya flux bocor. Flux bocor itu flux arus yang keluar ya. Flux bocor itu arus yang ada di sekitar benda kerja ya. Itu ada arus bocornya atau flux bocornya. Makanya kenapa sistem kelistrikan harus ada groundnya ya, yang sudah kita praktekkan itu, atau yang belum praktek itu sistem kelistrikan, ketenaga listrikan ya, pasti ada groundnya itu untuk mengatasi ya apabila terjadi flux atau arus yang bocor. Jadi arus atau flux yang bocor itu langsung kita bumikan atau kita hilangkan dengan cara kita masukkan ke dalam bumi arusnya itu. E1 per E2 sama dengan P1 per P2 sama dengan N1 per N2, itu sama dengan A ya. A ini perbandingan transformasi ya. Misalnya N1 per N2 ya, misalnya 10, N1-nya, N2-nya misalnya
5, berarti A-nya 2. Kalau tegangan sisi primernya diketahui, tegangan sisi sekundernya belum diketahui, maka kita bisa mencari, ya, kita bisa mencari berapa nilai daripada E2 tersebut. Kalau seperti ini, E2-nya berapa? Misalnya E1-nya misalnya misalnya di sini E1-nya 100 volt, E2-nya belum diketahui, A-nya misalnya 5. Berapa E2-nya? Tegangan sekundernya berapa? Kalau E1 100 volt, E2 belum diketahui, tapi perbandingan transformasi itu 5. Sekarang berapa nilai tegangan pada sisi sekundernya? 20. E1 sama dengan E2 kalikan A. Jadi kalau E1-nya 100, E2-nya belum ada, A-nya 5, berarti E2 sama dengan E1 dibagi A. Jadi 100 dibagi 5. Sehingga tegangan sisi sekundernya itu adalah 20 volt. Ya. Dalam hal ini tegangan induksi E1 mempunyai kebesaran yang sama tetapi berlawanan arah dengan tegangan sumber P1. Jadi dia besarannya sama tapi arahnya berlawanan, ya. Arahnya berlawanan terhadap, kalau ini adalah E1 itu adalah tegangan GGL, kalau V ini adalah tegangan sumbernya, ya. Tegangan GGL itu kan N the flux per dt, ya. E1 itu kan tadi sama dengan N the flux per dt, ya. Jadi E1-nya ini tergantung daripada banyaknya lilitan flux dan waktu. Nah, nanti di sini kita anggap, ya, E1 dan P1 nilainya sama tapi arahnya yang berlawanan. Kalau yang tadi E1 itu negatif atau menjauh, kemudian yang P1 ini positif atau mendekat menuju ke kita, ya. Arus fluxnya itu menghadap ke kita. Kalau E1 arah fluxnya ini menjauh ke kita, ya. Itu yang tadi trafo tanpa beban. Sekarang trafo yang berbeban, yang diberi beban, atau dikatakan trafo non ideal, ya. Jadi trafo tanpa beban itu trafo ideal. Kalau trafo berbeban itu trafo non ideal, ya. Pada saat berbeban maka rugi yang ada pada trafo sebagai berikut: rugi tembaga, rugi tahanan dan flux bocor pada kumparan primer, terus rugi tahanan dan flux bocor pada kumparan sekunder. Karena dibebani, kalau mesin dibebani, ya, ini rugi-rugi ini terjadi diakibatkan karena ada pembebanan. Kalau non load, karena tidak ada beban, maka rugi-ruginya kita anggap tidak ada, ya. Rugi-ruginya sama dengan 0 atau mendekati 0. Tapi kalau yang trafo berbeban, ya, rugi-ruginya di atas 0, ya, rugi-ruginya di atas 0. Sehingga ini yang harus kita perhatikan atau yang harus kita jaga agar rugi-ruginya jangan terlalu tinggi. Jadi untuk rugi-rugi itu maksimum 5%, ya. Kalau ruginya di atas 5%, maka nanti akan terjadi
akan terjadi rugi tegangan. Jadi sisi tegangan sisi kirim, resip, sen, tegangan sen atau tegangan kirim misalnya 100 kP atau 100 volt. Kemudian tegangan sisi terima atau resip ini kita buat jangan terlalu besar rugi-ruginya. Misalnya kalau tegangan sisi kirimnya kecil, berarti sisi terimanya kecil daripada sisi kirim, berarti rugi-ruginya sangat besar. Ya, kalau misalnya sisi kirimnya 100, sisi terimanya misalnya 93 atau 94 volt, itu masih wajar. Tapi misalnya sisi kirimnya 100 volt, kemudian sisi terimanya misalnya 80 atau 85, ya, itu terjadi rugi-rugi tegangan yang sangat banyak, ya. Makanya kita buat di sini harus kita jaga rugi tembaga, rugi tahanan baik sisi primer maupun sisi sekunder ini harus kita buat sekecil mungkin atau di bawah 5%. Maksimum adalah 5%. Apabila kumparan sekunder dihubungkan dengan beban atau ZL, ya, jadi ZL ini diberi beban impedansi, maka I2 mengalir pada kumparan sekunder, ya. Kalau tadi tanpa beban, I2-nya kan tidak ada karena tidak diberi beban. Kalau sekarang diberi beban, maka pada sisi sekunder akan mengalir arus I2-nya, ya. I2-nya akan mengalir karena sudah dibebani, sehingga di mana I2 sama dengan P2 per ZL, ya. P2 itu tidak sama dengan P1, ya. Kalau P1 itu lebih besar daripada P2. Tegangan sisi kirim harus lebih besar daripada tegangan sisi terima. Jangan dibalik. Sisi kirimnya kecil, sisi terimanya besar, ya. Maka tidak akan terjadi arus mengalir, ya. Sehingga di mana I2 sama dengan P2 per ZL dengan flux 2 sama dengan faktor kerja beban, ya. Faktor kerjanya apakah nanti bebannya beban induktif atau beban kapasitif atau beban resistif, ya. Kalau induktif nanti faktor kerjanya itu tertinggal atau lagging. Kalau kapasitif nanti faktor kerjanya itu leading. Kalau resistif itu faktor kerjanya sepasang, ya, atau tidak leading, tidak lagging, ya. Jadi benda kerjanya, bebannya ini beban apa? Apakah beban induktif, beban kapasitif, atau beban resistif, ya. Ada 3 jenis beban: induktif, kapasitif, dan tahanan atau resistif atau resistor, ya. Nah, ini kita lihat trafo yang dibebani, ya. Ini P1, ini sisi yang sebelah kiri sisi primer, yang sebelah kanan sisi sekunder. Pada sisi primer diberi sumber tegangan P1, ya. Kemudian terjadi E1, tegangan GGL-nya muncul, tegangan GGL, ya. Tegangan GGL terjadi karena tadi N the flux per dt. Nah, kemudian arus I1 mengalir pada sisi primer, ya. Ini inti besi. Inti besi ini primer, ini sekunder. Nanti akan terjadi flux. Flux mengalir menuju ke flux mengalir menuju ke sekunder. Nah, flux mengalir menuju ke sisi sekunder.
ya. Kemudian pada sisi sekunder akan menghasilkan tegangan GGL-nya, ya. Kemudian akan menghasilkan tegangan P2-nya, ya, P2-nya, ya. Nah, nanti tegangan P2 itu tergantung daripada besar kecilnya flux, ya, besar kecilnya flux, ya. Makanya di sini sisi primer harus lebih besar daripada sisi sekunder tegangannya. Kemudian pada sisi sekunder kita lihat di sini ada beban ZL, impedansi, ya. Impedansi itu tahanan dengan reaktansi, ya. R sama dengan XL atau XC, ya. Kalau ada 3 beban, ada beban R, ada beban L, dan ada beban C, maka R, L, dan C ini kita hitung berapa nilainya untuk menghasilkan nilai Z atau impedansi, ya. Arus beban I2 ini akan menimbulkan gaya gerak magnet GGM, ya, akan menimbulkan gaya gerak magnet atau GGM, di mana N2 kalikan I2, ya, yang cenderung menentang flux, ya, atau flux bersama yang telah ada akibat arus pemagnetan IM. Nah, kalau tadi tanpa beban itu tidak ada arus pemagnetan. Karena ini diberi beban, maka akan menghasilkan arus magnet atau IM, ya. Jadi agar flux bersama itu tidak berubah nilainya, maka pada kumparan primer harus mengalir arus I2 absen, ya, yang menentang flux yang dibangkitkan oleh arus beban I2, hingga keseluruhan arus yang mengalir pada kumparan primer menjadi I1 sama dengan I0 tambah I2 absen. I0-nya ini adalah arus flux, I2-nya ini adalah arus magnetnya, ya. Jadi sehingga I1 sama dengan I0 ditambah I2 absen, ya. Bila rugi besi diabaikan, IC, ya, rugi besi atau IC ini, C-nya ini core besi, maka I0 sama dengan IM, sehingga I1 sama dengan IM ditambah I2 absen, ya. Jadi kalau ini diabaikan, maka I0 sama dengan IM. Tetapi kalau rugi besinya tidak diabaikan, I0 sama dengan IM ditambah IC, ya, ditambah IC. Jadi apakah terjadi rugi besi atau arus current, ya, arus current yang dengung itu adalah arus currentnya, ya. Kalau trafo dengung, berarti terjadi rugi besi atau terjadinya arus current, ya. Sehingga I1 sama dengan IM tambah I2 absen, ya. Untuk menjaga agar flux tetap tidak berubah sebesar GGM yang dihasilkan oleh arus pemagnetan, maka berlaku rumus di bawah. N1 IM sama dengan N1 I1 dikurangi N2 I2, ya. Ini karena kalau tadi tanpa beban kan tidak ada arus magnet, ya, arus pemagnetan, karena tidak ada rugi-rugi, ya. Kalau sedangkan yang ini, ya, karena sudah dibebani maka akan terjadi rugi-rugi, sehingga NI1 IM sama dengan N1 kali I1 dikurangi N2 I2, sehingga N1 IM sama dengan N1 buka kurung IM ditambah I2 absen dikurangi N2 I2. Ini IM ditambah I2
absen ini kan dari rumus yang sebelumnya. I1 sama dengan, tadinya I1 sama dengan I0 ditambah I2 absen. Karena arus current-nya kita abaikan atau dianggap tidak ada rugi besi, maka I0 sama dengan IM, ya. Sehingga dengan demikian, nah kalau seperti ini sehingga di sini N1 I2 absen sama dengan N2 kalikan I2. Kok bisa gini? Ini kan rumusnya matematika, ya. Ini kan kita kalikan aja, N1 IM sama dengan, ini kan N1 kalikan buka kurung IM ditambah I2 absen dikurangi N2 dikalikan I2, ya. Ini kita selesaikan dulu. N1 IM sama dengan N1 kali IM. N1 IM ditambah N1 kalikan I2 absen. Jadi N1 I2. Kemudian dikurangi N2 I2. Nah, sekarang N1 IM ini kita kelompokkan, kita jadikan satu. N1 IM dengan N1 IM dijadikan satu. Ini sisi kanan pindah ke sisi kiri. Ya, jadi hasilnya 0. N1 IM dikurangi N1 IM sama dengan N1 I2 absen dikurangi N2 I2, ya. Sehingga karena 0 ini kita pindah, ya. N1 IM sama dengan N1 I2 absen sama dengan N2 I2. Inilah rumus yang sudah disederhanakan menjadi N1 I2 absen sama dengan N2 I2, ya. Karena nilai IM dianggap kecil arus pemagnetan, ya, maka I2 absen sama dengan I1. Jadi karena nilai IM-nya kecil, ya, kecil atau dianggap sama dengan 0 atau mendekati 0, maka I2 absen sama dengan I1, ya, sehingga N1 I1 sama dengan N2 I2 atau I1 per I2 sama dengan N2 per N1. Rumus ini untuk trafo yang dibebani atau non ideal atau tidak ideal. N1 kalikan I1 sama dengan N2 kali I2 atau I1 per I2 sama dengan N2 per N1, ya. Kalau ini untuk yang trafo yang dibebani. Tapi kalau trafo yang tidak dibebani tadi kan E1 per E2 sama dengan N1 per N2 per N1. Itu trafo yang tidak dibebani. Tapi kalau trafo yang dibebani, N1 kalikan I1 sama dengan N2 kalikan I2 atau I1 per I2 sama dengan N2 per N1, ya. Ini harus kita ketahui. Jangan nanti rumus trafo yang dibebani dengan trafo tanpa beban sama, beda nanti, ya. Nah, dari situ inilah rangkaian ekuivalen, rangkaian keseluruhannya. Trafo itu kalau kita buka plug, ya, inilah rangkaiannya, ya, sisi primer dan sisi sekunder. Pada sisi primer ini ada arus magnet, ada reaktansi magnetnya, ya. Ini sisi sekunder, primer. Sedangkan sisi sekundernya ini ada reaktansinya. Kalau kita buka, ya, trafo itu kalau kita buka, ya, inilah rangkaian ekuivalennya. Dalam pembahasan terdahulu kita mengabaikan adanya tahanan dan flux bocor.
kalau tahanan dan flux bocornya itu kita abaikan, maka IM I2 absen sama dengan I2 absen itu sama dengan I1. Tapi kalau di sini tahanan dan flux bocornya tidak kita abaikan, kita perhitungkan. Ya, analisis selanjutnya akan memperhitungkan kedua hal tersebut. Tidak seluruh flux yang dihasilkan oleh arus pemanitan merupakan flux bersama atau flux M. Ya, sebagian darinya hanya mencakup kumparan primer flux 1 atau kumparan sekunder. Ya, jadi ada yang di flux, ada yang di sisi primer dan ada yang di sisi sekunder. Dalam model rangkaian atau rangkaian ekuivalen yang dipakai untuk menganalisa kerja suatu transformator, ya, adanya flux bocor atau flux 1 dan flux 2 ditunjukkan sebagai reaktansi X1 dan X2. Di sini flux bocor, semua mesin itu mengalami flux bocor karena ada reaktansi, ya, reaktansi di sisi primer dan reaktansi di sisi sekunder, ya, ada X1 dan X2. Inilah yang menyebabkan flux bocor. Rugi tahanan, ya, rugi tahanan Pak, ini ada R1 dan ada R2, ya. Makanya tadi trafo yang dibebani akan mengalami rugi, ya, rugi daya, ya, kemudian rugi tahanan dan reaktansi di sisi primer, rugi tahanan dan rugi reaktansi di sisi sekunder. Itu tadi kan yang kita masuk trafo yang dibebani, rugi-rugi yang terjadi pada trafo. Nah, dari model tersebut, ya, P1 sisi primer, P1 sama dengan E1 ditambah I1 R1 ditambah I1 X1, itu sisi primernya. Sisi sekundernya E2 sama dengan P2 ditambah I1 R2 ditambah I2 X2, ya. Jadi E1 per E2 sama dengan N1 per N2 atau A, atau E1 sama dengan A kalikan E2, ya. Ini mencari berapa tegangan pada sisi, kalau ini E1 ini tegangan GGL-nya, E2 tegangan GGL-nya, kalau P2-nya ini, kalau ini kita pindahkan, berarti ini min. P2 sama dengan E2 min I2 R2 plus I2 X1. Ya. Sehingga di sini E1 sama dengan, ini E1 sama dengan A kalikan I2 ZL tambah I2 R2 ditambah I2 X2. Nah, ini kita lihat di sini, ya. I1 sama dengan A kalikan I2 ZL ditambah I2 R2 ditambah I2 X2. Nah, sekarang P2-nya P2 ini adalah I2 kalikan ZL, ya. E2 kan E1 sama dengan A kalikan E2. Jadi E2 sama dengan E1 dikalikan E1 dibagi A. E1 per A. Sehingga E1 sama dengan A kalikan I2 ZL, I2
ZL-nya ini adalah dari nilai P2 voltage ya, voltage V2 sama dengan I2 dikalikan ZL. Ini kan tegangan yang dibebani. P2-nya ini berapa tegangan yang dibebani? I2 dibagi, jadi I2 dikalikan ZL ya, nilai impedansinya. Kemudian I2 absen per I2 sama dengan N2 per N1. I2 absen ini kan sama dengan I1 yang tadi, atau di sini 1 per A, atau I2 sama dengan A dikalikan I2 absen ya. Kok bisa ini A? N1 per N2 ini kan A. Kalau N2 per N1, N2 per N1 ini sama dengan 1/A ya. Ini 1/A. Kalau N1 per N2 ini adalah A. Tapi N2 per N1 itu sama dengan 1/A. Sehingga I2 ya, kalau ini 1/A ya, 1/A sama dengan I2 absen per I2 ya, I2 absen per I2, sehingga kalau I2 sama dengan A dikalikan I2 absen ya. Arus sekunder sama dengan A dikalikan I2 absen dari 1/A ya. Sehingga E1 jadi tegangan GGL sisi primer E1 sama dengan A kuadrat dikalikan I2 absen dikalikan ZL ditambah A kuadrat I2 absen R2 ditambah A kuadrat I2 absen X2. Sehingga P1 tegangan kirim, P1 tegangan kirim sama dengan A2 I2 absen ZL ditambah A2 I2 R2 ya, ditambah A2 I2 absen X2 ditambah I1 R1 ditambah I1 X1. Nah, sekarang ini kok bisa seperti ini nilainya? Nah, ini I2 ini kan nilainya I2 sama dengan A dikalikan I2 absen. Jadi semua I2 kita ganti menjadi A kalikan I2 absen. Nah, jadi kan I2-nya ini kita ganti menjadi A kalikan I2 absen. Jadi A kali A kan A kuadrat. Kemudian I2 absen ZL ditambah A kali A lagi ya, A kuadrat. I2-nya kan rubah menjadi I2 absen ya, kalikan R2 tambah. Jadi A kali A kuadrat. Kemudian I2 absen X2 ya. Jadi nilainya ini kita rubah, I2-nya ini kita rubah menjadi A kalikan I2. Nah, kemudian P1 kan ini E1 tambah I1 R1 tambah I1 X1 ya. Ya kan? Sehingga V1 sama dengan ya, P1 sama dengan ini nilainya E1 ini kan, ini nilainya E1. E1 kan nilainya ini. Tegangan GGM-nya ini, tegangan GGM-nya. A2 I2 absen ZL tambah A2 I2 R2 tambah A2 A pangkat 2 I2 absen X2 ya. Ini E1-nya ini
kita rubah, ini P1 sama dengan E1 tambah I1R1 tambah I1X1, nilai E1-nya ini, berapa nilai E1 dari sini? Ini kita masukkan, maka dapatlah P1 sama dengan A pangkat 2 I2 absen ZL ditambah A pangkat 2 I2 absen R2 ditambah A pangkat 2 I2 absen X2 ditambah I1 kalikan R1 tambah I1 X1. R1-nya ini tahanan primer, X1-nya ini tahanan sekunder. Karena sisi primer maupun sisi sekunder itu ada rugi tahanan dan ada rugi reaktansinya, atau ada rugi impedansi primer dan ada rugi impedansi sekundernya. Kemudian dari situ maka kita bisa menentukan parameter daripada transformator. Parameter transformator yang terdapat pada model rangkaian tadi atau rangkaian ekuivalen, di situ ada RC, XM, R ekuivalen dan ada X ekuivalen, ya. Maka dapat ditentukan berapa besarnya nilai tersebut dengan dua macam pengukuran tes, yaitu pengukuran beban nol dan pengukuran hubungan singkat. Jadi trafo itu harus kita uji saat dia beban nol, kemudian pada saat hubungan singkat, ya. Nah, ini pengukuran beban nol, ya. Jadi pengukuran beban nol di sini RC, ya, tahanan rugi tahanan RC sama dengan P kuadrat 1 dibagi P1. Jadi RC sama dengan V kuadrat 1 dibagi P1, ya. Z0 itu sama dengan P1 per I0. Ini tanpa beban. 0 itu adalah impedansi tanpa beban. Z0 sama dengan P1 dibagi I0, ya. Sama dengan Z sama dengan J XM RC per RC plus J XM, ya. Tahanan C, XM ini reaktansi permanetan. Kalau kita lihat di sini, ya, gambar di bawah, ya, pengukuran tanpa beban kita ukur, maka Z0-nya sama dengan P1 per I0, kemudian P1-nya itu dan I0-nya itu berubah menjadi XM per RC plus J kalikan XM, ya. RC-nya ini kita hitung dulu berapa tahanan konduktornya, ya. RC sama dengan P kuadrat 1 dibagi P1, ya. Sehingga diperolehlah nilai impedansinya ini. Harga RC dan harga XM ini harus kita ketahui terlebih dahulu. Berapa nilai RC-nya, berapa nilai XM-nya. Kemudian pengukuran hubungan singkat. Hubungan singkat berarti impedansi beban ZL diperkecil menjadi 0. Jadi hubungan singkat beban sama dengan 0, ZL-nya itu sama dengan 0, sehingga hanya ada impedansi Z ekuivalen, ya. Z ekuivalen sama dengan R ekuivalen ditambah J X ekuivalen. Itu untuk membatasi arus. Karena harga R ekuivalen dan X ekuivalen ini relatif kecil,
ya, harus dijaga agar tegangan yang masuk PHS cukup kecil, ya. Jadi hubungan singkat PHS ini voltage hubungan singkat atau tegangan short circuit ini harus cukup kecil. Arus yang dihasilkan tidak melebihi arus nominal, ya. Jadi arus nominal itu arus yang tertera, ya. Arus yang tertera. Misalnya di MCB kita arus kita misalnya 4 ampere, ya. Kalau misalnya arus short circuitnya melebihi daripada 4 ampere, ya, maka akan terjadi pemadaman keseluruhan, ya. Tapi kalau 4 ampere kita bagi, tadi arus MCB-nya 4 ampere, kita bagi menjadi 2, kita buat paralel, 2 ampere untuk A, 2 ampere untuk B. Misalnya di A terjadi hubungan singkat, ya. Jangan sampai melebihi arus nominal atau arus yang ada. Arus nominalnya itu maksimum, arus nominalnya di sini 4 ampere. Jangan sampai melebihi 4 ampere. Kalau misalnya sisi A terjadi short circuit, maka sisi A-nya ini yang padam. Sedangkan sisi B tidak terjadi pemadaman. Tapi kalau di atas arus nominal, sisi A dan sisi B kedua-duanya akan padam, ya. Ini untuk hubungan singkat kita gunakan praktek seperti ini. Kita coba berapa arus short circuitnya, berapa tegangannya. Jadi tegangan PHS itu harus kita buat sekecil mungkin, ya. Harus kita buat cukup kecil, jangan sampai besar. Dari gambar tersebut, dengan mengukur tegangan PHS, arus IHS, dan daya PHS, akan dapat dihitung parameternya. R ekuivalen sama dengan PHS per IHS kuadrat, ya. Jadi daya tahanan ekuivalen sama dengan daya hubungan singkat dibagi arus hubungan singkat pangkat 2, ya. Kalau impedansinya, berapa nilai impedansinya? Z ekuivalen sama dengan PHS dibagi IHS, ya. Itu sama dengan Z ekuivalen sama dengan R ekuivalen ditambah Z X ekuivalen, ya. Kemudian kalau nilai Z-nya ada, R-nya ada, X-nya tidak ada, maka kita cari nilai reaktansi ekuivalennya. Reaktansi ekuivalen sama dengan akar Z ekuivalen kuadrat dikurangi R ekuivalen kuadrat. Inilah untuk mencari berapa nilai daripada R ekuivalen, berapa nilai daripada Z ekuivalen, dan berapa nilai pada X ekuivalen. Dengan catatan kita mengukur berapa tegangannya, berapa arusnya, dan berapa daya hubungan singkatnya. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Belum. Jadi saya materi ini ya kalau bisa ya kalian matematikanya nyambung ya, sebab nanti banyakkan rumus matematika di sini ya. Kalau lupa matematikanya ya dibaca, diulang ya. Sebab nanti kita ini saya baca-baca buku ini menggunakan rumus matematika semua. Jadi tolong nanti kalian coba baca-baca matematikanya. Ini belum turunan loh ya, belum turunan, belum integral. Ya. Kalau nanti masuk integral
kalian lupa, malah saya mengulang matematika jadinya. Jadi materinya nanti enggak cukup nanti waktu kita untuk membahas ini, ya. Itu ya. Yang kedua, saya ingatkan, saya kasih itu UTS, silakan kalian kerjakan semampu kalian, ya. Semampu kalian, sebisa kalian. Nah, nanti dengan catatan setiap mahasiswa yang mengerjakan, misalnya mahasiswa A mengerjakan, itu harus ada tanda tangan mahasiswa yang bersangkutan. Jangan kawan yang menandatangani. Kalau kawannya menandatangani, maka saya bisa ngecek ini tanda tangan dia atau bukan. Dari tulisannya itu bisa saya cek. Dari tulisan tangan kalian itu bisa saya cek, oh ini tanda tangan orang mahasiswa itu atau bukan. Sebab tanda tangan dengan tulisan hampir mirip, ya. Yang penting kalian jujur, kerjakan sebisa kalian, ya. Jangan terlambat. Hari Sabtu terakhir waktunya biasanya itu pukul 00 ya, Sabtu terakhir. Oke, jangan sampai tidak terkirim ya, Mas ya. Sampai di sini dulu materi kita, dan minggu depan kita lanjutkan. Selamat siang, Mas. Siang, Pak. Oke, hari minggu depan kita kembali lagi. Selamat siang semuanya. Siang. Iya.